Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Bil khair, alhamdulillah. Bil khair, alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pagi ini kita ketemu lagi, belajar lagi. Kita berdoa semoga sinyalnya lancar dan ilmu-ilmu kita jadi berkah. Makanya sebelum itu kita awal dulu nih dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh anak ibu yang sekiranya situasi di sekitarnya kurang kondusif, cari tempat terbaik untuk antum bisa fokus belajar, dan kalau bisa mic-nya dimatikan dulu. Nanti teman-teman yang lain jadi nggak fokus gara-gara kita kan. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar apa ya? Kita belajar tematik. Buka bukunya halaman 47. Padahal silakan dibuka bukunya halaman 47. Nah, hari ini Bu Indah ini mau cerita-cerita. Kita belajarnya santai sambil cerita-cerita ya. Oke. Cerita apa Ibu hari ini? Hari ini Bu Indah akan cerita tentang cerita apa? Ibu tampilkan dulu apa yang akan Ibu ceritakan. Halaman berapa tadi, Bu? Halaman 47. Nah, ini dia yang akan Ibu ceritakan. Tentang nama negara kita, yaitu nama Indonesia. Dari mana sih asal negara kita? Asal nama negara kita ini? Ceritanya gimana ya? Kalau mau dengar ceritanya, semangat dulu. Sebelum itu kita tepuk semangat nih. Sudah lama ya kita tidak tepuk semangat ya nak ya. Coba angkat tangannya, dipelintir-pelintir dulu kayak gini ya. Nih, tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah. Semangat ya, walaupun di rumah antum bertepuk sendirian, enggak apa-apa. Kan kita kalau di Zoom-nya sama-sama, ya kan? Tidak sendirian antum. Nah, anak-anak ibu sudah dibuka bukunya halaman 47. Kita akan belajar tentang sejarah nama Indonesia dan juga nanti kita akan hubungkan ke dasar negara kita. Tampilkan lagi. Nah, apa tujuan kita belajar hari ini? Kalau kita naik motor mau pergi harus ada tujuan. Kalau antum naik pesawat pun juga ada tujuan, naik apapun ada tujuan. Belajar pun juga ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan tujuan kita ya, setelah belajar ini, anak-anak ibu bisa mengetahui apa sih sejarah sejarah nama Indonesia. Oke, yang kedua, anak-anak ibu semuanya bisa mengetahui nih pengamalan sila pertama dan sila kedua pada Pancasila. Oke, anak-anak ibu, di dalam Al-Quran sebelum kita masuk ke NKRI sini, Ibu Indah kasih tahu dulu ya sesuatu. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 176, boleh antum cek di Al-Qur'annya. Di situ penggalannya tertulis, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi Ibu Indah hari ini mau cerita ke antum tentang sejarah nama Indonesia itu supaya kita nih berpikir, karena di Al-Quran sudah Allah pinta kita seperti itu. Kita itu diceritakan atau membaca buku, mencari ilmu melalui cerita-cerita itu supaya kita berpikir bahwa ternyata benarlah Allah itu Tuhan kita, bahwa ternyata kita manusia ini hanya kecil sekali. Ya nak ya. Nah, selanjutnya apa ini Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jadi nama resmi negara kita
itu adalah NKRI singkatannya kan, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu nama resminya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang biasa kita singkat apa? NKRI. Iya, mantap. Bu, gambarnya kurang jelas, Bu. Gambarnya kurang jelas. Kekecilan ya? Ya, Bu. Oke, Bu besarin kalau gitu. Sebentar ya, Ibu besarin nih. Apa tadi? NKRI, Negara? Kesatuan Republik Indonesia. Ya, pintar. 2 juta rupiah dipotong pajak 100% ya, Nak ya. Ya, enak juga 99,9%. 1.000. Oke nih, kalau seperti ini sudah jelas? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi ya, NKRI. Jadi Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. 1945. Itu merdeka akhirnya setelah dijajah oleh siapa? Oleh dan Jepang. Iya, betul. Oleh Belanda dan Jepang. Nah, setelah itu anak ibu, bentuk pemerintahan kita itu adalah Republik Presidensial. Di garis bawahi di bukunya halaman 47, bentuk pemerintahan kita itu namanya Republik Presidensial. Boleh di garis bawahi, terus boleh juga di stabilo. Boleh. paragraf berapa? Paragraf pertama masih. Dan kepala negaranya maupun kepala pemerintahannya itu dipegang oleh presiden. Nah, itu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang baru kita masuk nih Nak ke sejarahnya. Awal mulanya negara kita itu, nah ini. Trot. Kembali kecil lagi, Bu. Ayo, lihat, Bu. Kelihatan? Lihat. Apa yang kelihatan di situ bacaannya? Kabur. Kabur, terlalu kecil ya. Bahasa Latin Iya, India. di bukunya juga ada Indus, kata Indus. Jadi awal mula nama Indonesia itu Nak berasal dari 2 bahasa, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Bahasa Latinnya Indus yang artinya India, kemudian bahasa Yunaninya Nesos yang artinya pulau. Oh, salah. Pulau. Jadi pulau. pada tahun 1850 dulu itu ada seorang etolog berkebangsaan Inggris itu bernama George Earl. Saila, bagus kan sobat bahasa Inggris Ibu? Bernama George Earl. Nah, dia ini mengusulkan nama Indonesia untuk penduduk waktu itu di Kepulauan India, beliau ini. Kemudian ada lagi namanya J.R. Logan. J.R. Logan ini anak ibu, dia mahasiswa dari George Earl tadi. Dia menggunakan nama Indonesia itu sebagai nama lain atau sinonim persamaan kata dengan nama Kepulauan Indonesia. Panjang ya, sudah dipakai-pakai nih. Sampai akhirnya dapat Indonesia itu lebih populernya nama Indonesia, kata-kata Indonesia itu populernya atau terkenalnya nih di lingkungan akademisi atau akademisi orang-orang cendekiawan di luar Belanda. Nah, akhirnya Nak, para pejuang kita yang berkebangsaan Indonesia tentunya ya, menggunakan nama Indonesia sebagai ekspresinya nih, mengekspresikan politiknya di tahun yang sama. Siapa contohnya waktu itu? Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara adalah salah satu sarjana Indonesia yang dengan terang-terangan nih menggunakan nama Indonesia ketika mendirikan Biro Penerbitan di Belanda.
Nah, jadi Masih seperti hidup tuh, Bu, itu. anunya, Bu. Awalnya sudah tidak lah, anak sudah tahun berapa itu ya? Sudah almarhum, tapi nggak apa-apa. Kita kan selalu mengenang jasa beliau ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? No way. No. Seru, masih seru ya mendengar ceritanya. Nah, negara kita tadi sudah dapat nih namanya Indonesia. Sekarang Ibu tanya, apa dasar negara kita? NKRI. Pancasila. Ayo, dasar negara kita. NKRI. Pancasila. 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 NKRI tadi, ingat NKRI tadi itu nama resminya, nama resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dasar negara kita, ingat Pancasila itu dasar negara kita. Ya benar nih, ada di kolom komentar yang menjawab-jawab ternyata benar ya. Dasarnya ini, maksudnya apa dasar negara kita Pancasila? Semua yang kita lakukan dalam kehidupan bernegara itu berdasarkan ini, pondasinya. Kalau kita mau bangun rumah harus bikin pondasi dulu, biar kokoh rumah kita berdiri. Jadi Pancasila yang 5 ini itu supaya negara kita berdiri kokoh kalau kita amalkan dengan baik. Nah, Pancasila pada sila pertama dan kedua hari ini akan Ibu ajarkan nih pengamalannya. Karena negara kita tadi beragam pula berarti agamanya. Wih, Muncul bagus sudah kan? di situ? Iya. Antum lihat apa yang antum lihat dari gambar ini, Nak? Yang antum tangkap dari gambar ini apa? Sukunya Coba siapa yang berbeda-beda, bisa? Bu. Ada Sukunya berbeda-beda, kata Fahri. Siapa lagi? Agama yang berbeda. Iya benar, yang Putri tadi Syarifah ya, agamanya yang berbeda. Budaya. Apalagi Suku Berry yang ya berbeda. juga agama. Apa Nak? Suku. Budaya. Budaya, benar. Bahasa. Hebat ya anak ibu semua. Banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Warna kulit, ras, suku, agama, bahasa, kata itu di kolom chat itu. Bahasa, budaya, bahasa daerah, baju, adat, semuanya beragam nih. Karena kita adalah negara kepulauan terbesar. Nah, keberagaman inilah, Nak, makanya kita harus mendasarkan semua yang kita lakukan dalam kehidupan bernegara itu berdasarkan Pancasila supaya kita yang beragam tadi tidak terpecah belah. Jadi kalau misalnya ada yang mau memecah belah, datang memecah belah, tidak bisa memecah belah kita karena kita tadi berpegang pada Pancasila, yaitu dasar negara kita. Apa yang sila yang pertama? Bunyinya? Pancasila. Yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Benar semua. Setiap hari ya kalau upacara kita baca ini. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya apa ketuhanan yang Maha Esa? Bahwa tiap-tiap penduduk di Indonesia, siapapun yang merupakan penduduk Indonesia, warga negara Indonesia, itu diberikan kebebasan kita, Nak, dalam memilih kepercayaan masing-masing dan agamanya masing-masing, bahkan dalam mengamalkan atau mempraktekkan agamanya masing-masing. Ya, jadi kita diberi kebebasan memilih yang mana menurut kita yang benar, begitu Pancasila. Jadi tidak ada dipaksa nih harus semua orang Indonesia itu Muslim. Enggak ada paksaan kita dalam bernegara. Harus semuanya Kristen. Enggak ada seperti itu ya. Harus semuanya Buddha, harus semuanya Hindu, harus semuanya Konghucu. Tidak seperti itu. Kita bebas beragama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Itu makna bahwa dari sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Agama kita ada berapa di Indonesia? 5 resmi. Indonesia secara resmi 5. itu mengakui 6 agama sekarang. Iya, itu zaman Ibu SD 5. Zaman waktu Ibu SD berapa tahun yang lalu tuh Ibu SD ya. Sekarang sudah 6 nih. Terakhir sumbernya di Wikipedia. Bisa lihat ya. Agama Islam, terus apa lagi?
Protestan, Protestan, kemudian Katolik, Katolik, ya, Katolik, Hindu di buku ada di halaman Buddha, 49. Udah Hindu, Buddha, Buddha, dan Konghucu. Di halaman 49 di garis bawahi, nak. Di bukunya paragraf kedua halaman 49. Bukunya dipakai, nak, jangan dilihatin doang. Kasihan dia, kasihan orang tuanya udah beli buku mahal-mahal kalau tidak dipakai. Bukunya dipakai ya. Nah, di garis bawahi yang penting-penting itu di stabilo boleh, di garis bawahi boleh. Asal jangan antum coret-coret tidak jelas. Kalaupun mau coret-coret yang jelas untuk keperluan belajar. Nah, tadi yang 6 agama ini dengan adanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tidak akan terpecah belah kalau kita mengamalkannya dengan baik. Apa saja nilai pengamalan Pancasila sila pertama? Lihat di bukunya halaman 49, dibuka, open your book. Yang pertama, the first one is bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak ada di Indonesia yang tidak punya agama. Kita percaya terhadap adanya Tuhan, ya nak ya. Yang kedua, apa? Manusia di Indonesia percaya dan takwa. Jadi semua manusia yang ada di Indonesia ini harusnya itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Mohon suaranya, mic-nya, nak. Terus yang ketiga, apalagi yang terkandung pengamalannya untuk sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa ini, karena tadi ada banyak agama, berarti kita harus saling hormat menghormati, saling menghargai dan toleran terhadap pemeluk agama lain. Nah, kita toleransi. Kalau misalnya orang agama lain beribadah, kita juga ibadah. Kita juga ibadah sesuai agama kita, seperti itu ya. Di tempat ibadah kita, mereka di tempat ibadah mereka. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kita toleransi terhadap agama lain. Nah, kecuali untuk hal-hal yang bersifat syariat yang memang adanya cuma di agama kita gitu ya. Nah, terus yang keempat, apalagi ini suara siapa ya yang terdengar di sini ya? Mohon mic-nya dimatikan dulu anak ibu yang soleh-soleha. Oke, siap, sudah hilang suaranya. Yang keempat, membina kerukunan. Kalau kita sudah saling menghormati, maka kita akan hidup seperti apa? Hidupnya rukun, sejahtera, tidak ada saling benci, tidak ada saling saling ejek. Karena Rasulullah pun dulu dengan orang-orang non-muslim, beliau tidak ngajak bala, tidak ngajak perang, tidak memusuhi, tidak. Rasulullah itu dengan cara lemah lembut terhadap siapapun, sopan, baik, ngomongnya tidak kasar kepada siapapun, mau seagama ataupun berbeda agama dengan beliau. Itulah yang harus kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi, yang terakhir nih, yang ketujuh nih, kita tidak memaksakan, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Karena mereka punya alasannya masing-masing. Dan kita juga punya alasan masing-masing dalam beragama sesuai yang kita percayai. Nah, lanjut. Sila kedua, bunyinya seperti apa? kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini, bagaimana cara kita mengamalkan yang si kemanusiaan yang adil dan beradab ini di kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita sesama manusia itu harus memperlakukan manusia lain atau orang lain itu sesuai dengan harkat dan martabat sebagai sama-sama makhluk Tuhan. Tidak ada bedanya, mau kaya, mau kurang kaya, mau dia dari kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah, mau anak kecil, orang dewasa. Sesuai dengan, kalau anak kecil, orang dewasa kan sesuai dengan usianya kita harus menghormati. Maksudnya tidak ada pembedaan mau dia strata sosialnya seperti apa. Kaya, miskin, biasa saja, semuanya sama. Karena sama-sama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kita mengakui nih sama-sama punya hak di negara ini. Haknya sama, kewajibannya sama, tidak ada bedanya, nak.
warna kulitnya walaupun berbeda, tetap tidak boleh kita saling saling ejek, saling menghina, saling mencaci. Nauzubillahimin zalik. Mengembangkan sikap saling mencintai, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan harusnya kita nih sering dan suka nih gemar dalam melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, itu ada yang komentar di kolom chat, body shaming. Iya, body shaming itu nggak boleh, nak. Karena semuanya diciptakan oleh Allah, kan. Tuhan menciptakan kita semua itu semuanya sempurna. Manusia adalah makhluk Tuhan paling sempurna. Dan kalau kita ngejek temen nih, berarti kita mengejek ciptaan Allah, ya kan? Nah, hati-hati. Apa tadi Bu sampai mana? Oh ya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti bersedekah, menolong teman yang kurang mampu. Dan yang terakhir, kita mengembangkan sikap saling menghormati, lagi-lagi saling menghormati. Nah, baik itu agamanya beda atau sama, mau itu kebudayaannya beda atau sama-sama kita, bahasa daerahnya sama ataupun beda, kita haruslah tetap saling menghormati. Paham, Tum? Fahimna. Oke, nah any question? Hal indakum soal, apakah ada pertanyaan? Enggak. Enggak ada. Nah, berarti Ibu yang ngasih pertanyaan ya. Kalau antum tidak ada pertanyaan nih, Ibu suka ngasih pertanyaan nih. Yang bisa silahkan disebut namanya dulu. Ibu persilahkan, baru anak-anak Ibu sebut jawabannya ya. Seperti kemarin. Tadi, apa nama resmi negara Indonesia? Sebut nama dulu. Mbak Ibu, Ya, Syarifah. NKRI. NKRI. Atau kepanjangannya apa, Syarifah? Negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, Syarifah hebat ya, masih ingat jawaban tadi. Soal yang kedua nih. Oke, siapa bisa cepat sebut nama ya, Nak ya? Yang jawab yang disebut namanya tadi. Misalnya Syarifah, Bu, berarti Syarifah. Kalau yang lain juga jawab, berarti namanya juga Syarifah ya. Kalau pas Syarifah itu suruh jawab, yang jawab Fahri, berarti nama Fahri udah ganti Syarifah sekarang berarti. Oke, lanjut. Tadi yang mana ya? Nah, berasal dari bahasa mana awalnya nama Indonesia? Dua bahasa tadi, bahasa mana dan mana saja? Tri, dari duluan tadi. Hindu. Bahasa mana? Hindu. Hindu. Anak Bu, Lucia. Kata Indus itu dari bahasa mana? Bahasa Latin. Bahasa Latin. Ternyata banyak yang namanya Berry di sini ya. Ada juga suara cewek yang namanya Berry. Oke, insya Allah tahu semua ya. Oke, benar. Dari kata Indus, pertanyaan Ibu, bahasanya. Bahasa mana Indus itu? Katanya Bahasa Latin Indus. dan bahasa Yunani. Ya, itu jawabannya. Bahasa Latin dan bahasa Yunani. Faik tadi ya. Jawabnya enggak? Iya, bagus. Berarti yang lain memperhatikan juga. Karena semuanya tadi berebutan mau jawab. Berarti yang mau jawab itu tuh sudah bisa, tuh sudah ngerti dan memperhatikan penjelasan Ibu dari awal. Nah, anak-anak Ibu, sekarang silakan anak-anak Ibu lihat bukunya halaman 51. Oke, udah. Nah, di halaman 51 ada tabel, Nak. Ada, Bu. Iya, tugasnya adalah di sini yang bagian ayo aplikasikan.
Tuliskan kegiatan yang bisa kamu lakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Tapi karena antum sekarang lagi belajar dari rumah, halo, dengarkan dulu. Karena antum belajarnya dari rumah, cukup antum isi bagian yang di rumah dan di sekolah saja, ya. Yang masyarakatnya nggak usah dulu. Ini antum isinya sila pertama apa contoh kegiatannya, misalnya di rumah sholat 5 waktu seperti itu ya nak ya. Di sini nih antum isi yang bagian rumah dan sekolah saja, oke? Yang masyarakatnya nggak usah dulu, besok kita bahas aja, oke? Rumah dan sekolah saja, paham tuh? Nanti akan Bu Indah kirimkan juga, ya. Nanti akan Bu Indah kirim di Google Classroom dan di WA juga. Nah, antum boleh kirim jawabannya via WA saja, boleh. Karena Ibu lihat di Google Classroom tuh banyak yang mengirimnya itu belum diklik serahkan, jadi khawatirnya nanti nggak masuk ke nilai Ibu. Jadi kirimnya via WA aja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita berarti tutup ya pembelajarannya ya. Marilah kita tutup. Nah, sebelum ditutup, ada satu lagi yang mau Ibu sampaikan. Di Quran Surah An-Nisa ayat 58, dari pembelajaran kita tadi, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kamu. Sungguh Allah mendengar, Maha melihat. Harus adil dalam menetapkan hukum, baik itu pemerintah, kita kepada keluarga kita, adik kita, biasanya punya adik ya, kakak kepada adiknya, ibu anaknya. Karena di sisi kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, siap. Mari kita akhiri, finish this classroom, this lesson by Hamdalah. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.